jarak antara totol-totolnya itu presisi sama kayak aslinya. Sekarang seatbeltnya udah normal, udah bisa dipakai bener. Apalagi ya, ini interior sih gue udah no complain. Oke, sekarang gue lagi di Sunter, gue lagi di Vertu mau ngecek progres restorasi interior Audi TT kita. Gimana, Widi? Halo bro. Apa kabar? Baik. Ini kalau misalnya kita lihat ya, di sini tuh semuanya udah dibongkar. Ini literally kayak semua interior ya? Semua interior. Dibongkar total, ditaruh di sini ya? Iya. Gila, dibongkar semuanya. Ada kesulitan apa, Widi? So far sih nggak ada ya. Ada beberapa aja yang memang butuh waktu aja dan butuh apa kita pikirkan gitu loh. Karena di awal kan sesuai dengan konsep yang di video sebelumnya, kita ini kesulitan untuk mendapatkan jarak yang sama untuk perforatednya. Si ngikutin yang originalnya itu ya? Originalnya, perforatednya harus sama dan mau lubangnya diameter yang sama. Itu bener-bener selubang-lubangnya jaraknya gede buletannya lo ukur ya berarti? Bener, itu bener-bener gue ukur dan bahkan gue scan. Ini ya, sini deh, lihat deh. Ini nih, si buletan-buletan ini. Jadi kemarin gue dikirimin mockup filenya gitu, milimeternya, jaraknya segala macam, dibikinin platnya, terus di-emboss ke kulitnya ya gue ya? Di deboss. Oh, di deboss. Deboss, iya. Jadi benar-benar menghasilkan, kita bicarakan ini perforatednya, menghasilkan perforated yang sama dengan originalnya. Gak cuma diameter daripada lingkarnya, tapi juga jarak antar bulatan-bulatannya itu ya? Betul. Detail banget ya ngerjainnya ya? Padahal sebenarnya kan orang kayaknya nggak ngeh banget juga ya kalau beda berapa mili ya? Iya, memang sih nggak ngeh, tapi kan sesuai dengan karakter Bro Arif yang perfeksionis, jadi gue harus ikutin itu. Cakep. Yang lain apa lagi nih? Oh, Nah, ini kemarin. Ini kemarin parah banget nih. Ini kemarin itu ngangkat semua ya sampingnya. Ini sekarang udah terpasang sempurna. Ini tetap aslinya nggak diubah kan nih? Nggak, aslinya nggak diubah. Jadi caranya gimana pertama, ini kan kemarin ngangkat semua nih. Iya, Pertama, iya. ini kan fiber dalamnya kita bentuk dulu. Dibentuk ulang? Iya, dibentuk ulang, kita kembalikan, kita fitting ke mobilnya, kita kembalikan dulu supaya dia keras dulu. Setelah dia keras, kita resin, semuanya sudah beres, baru kita kembalikan ke bahan originalnya dia. Baru ditempel lagi? Iya, by the way ini masih bahan originalnya. Jadi sebelumnya kita kletek, kita bersihkan dulu, baru kita tempel. Tapi ini ada kemungkinan dia akan memuai lagi nggak? So far enggak. Selama ini pengalaman enggak. Kenapa? Karena memang lem yang kita gunakan speknya Indonesia. Sesuai dengan iklim di Indonesia. Sebelumnya itu dia pakai lemnya yang speknya Iya, Eropa. spek luar. Makanya kan kenapa mobil-mobil Eropa sering Banyak terjadi yang hal ngotot. seperti ini, ngelotok, Iya, plafon turun, segala macam. Kalau dulu 911 gue tuh ya, plafonnya tuh Iya, betul. emang beda. Iya. Iklim beda bahan kayaknya harusnya. Nanti ya. ini tinggal kita finishing aja nantinya. Ini semua sih udah mulus ya. Kalau lihat sebelumnya lumayan jauh bedanya. Ini kemarin kita sempat kecolongan ya, Ya. pas kita beli konsol tengahnya, ternyata nggak ada tutupan tengahnya itu ya. Betul. Tapi ini bisa kanibal ya? Bisa, justru itu makanya sebenarnya nggak nyesel juga beli bro. Jadi ada bagian-bagian memang yang ya saling melengkapi lah. Jadi Dan ternyata kanibal. yang ini parah banget ya, udah patah-patahnya. Iya, sampingnya ternyata lumayan parah. Memang dia udah kertas. Yang bro baru beli masih bagus. Oh, ini juga patah ya? Iya. Oh, iya ya, untung beli kalau gitu. Iya. Si cup holdernya masih bisa dipasang ke yang Cup holder baru? masih bisa. Tinggal dibautin tengahnya itu Iya, ya? ini kenapa kita copot semua, kita mau rapihin sampai dalamnya. Karena kalau tanpa disadari, kemarin lihat kan fine-fine aja. Iya. Nah, kalau kita pegang ini ada sedikit-sedikit lengket nih. Udah mulai lengket ya? Ya, memang ini karakter panel-panel mobil-mobil Eropa. Iya. Ini sih easy lah, ini udah tinggal Iya. cat doang ya? Ini gampang sih, ini udah gampang. Ini paling beberapa hari sih udah beres. Dan yang penting perforated kita udah dapat, door trim kita udah aman, itu udah sangat aman sih. Untuk Lo urusan ngerjain waktu. mobilnya di mana sih kok? Mobilnya gue taruh di rumah, di Terus garasi gue. barang-barangnya ditaruh di sini? Iya, jadi gue bongkar. Siap. Iya. Estimasi gimana nih, berapa lama lagi? Estimasi 1 minggu lah. 1 minggu lagi beres? 1 minggu beres. Oke, 1 minggu lagi kita balik sini lagi. Nah, ini dia hasil pengerjaan dari Vertu. Ayo lihat deh. Yang paling berasa yang menurut gue ya, yang paling berasa banget itu joknya. Kemarin kan joknya itu parah banget sebelum kita antar di sana. Ini gue masukin before-nya. Hasil jadinya, ini gue happy banget sih, lihat deh. Jadi ini itu beberapa bagian diganti, tapi beberapa bagian dipertahankan originalnya. Nah, beberapa bagian yang perlu dicat, ditacap-tacap, dicat juga. Tapi ini nggak kelihatan kayak diganti, karena ini ada perforated kayak yang bolong-bolong-bolongnya itu dibikinin plat baru gitu loh sama Koei di Vertu, biar jarak antara totol-totolnya itu presisi sama kayak aslinya. Jadi kalau misalnya kita lihat secara kasat mata, ini kita nggak bakal nyadar nih mana yang ori, mana yang udah diganti, karena ini mirip banget sama aslinya. Nah, part yang paling gue suka adalah ini kan Audi TT-nya yang baseball edition ya. Ini stitch
baseballnya ini itu nggak diganti, ini masih bawaan orinya, dan benangnya ini kan warnanya rada kuning-kuning gitu ya. Jadi itu tetap dipertahankan aslinya, benangnya nggak diganti juga. Sama kayak di setirnya ini juga stitchnya masih asli, kuning-kuningnya masih berasa. Kemarin ada pertimbangan kalau misalnya yang ini diganti yang baru, stitchnya itu kita nggak bakal dapat lagi tuh benang-benang yang warnanya sama persis kayak yang aslinya ini. Jadi kita putuskan lah untuk pakai orinya aja. Nah, next lanjut ini konsol tengah. Kalian ingat nggak kemarin itu kan konsol tengahnya itu ada yang patah, terus gue beliin baru warna biru. Yang warna biru itu akhirnya dicat warna hitam. Dan dipasang, ini hasilnya rapi banget. Yang patah-patah juga udah hilang semua, udah diganti, dan warnanya juga udah kayak warna aslinya catnya. Terus ini kalau misalnya kalian sadar, ini setirnya juga udah lebih fresh. Dashboardnya juga ini kayaknya ditouch up juga karena ini fresh banget. Overall ini kelihatan hampir kayak baru, apalagi kalau misalnya kita compare sama before-nya, ini udah jauh banget lebih bagus. Nah, ini salah satu yang tersusah nih kayaknya, karena ini kemarin kacau banget, ini udah ngelupas semua, ngelotek. Cuman sekarang ini udah jauh lebih rapi dengan mempertahankan door trim aslinya. Jadi door trim ini sebenarnya bisa aja kalau misalnya kita mau ganti, tapi bakal hilang esensi originalitasnya tuh. Jadi akhirnya kita tetap pakai yang lama, dimaksimalin, direstorasi sampai akhirnya ini bisa nempel lagi dengan sempurna. Kalau nggak salah kemarin itu ini dibongkar semuanya. Terus di dalam itu ternyata fiber-fibernya itu banyak yang patah-patah, keropos kemakan usia. Akhirnya diganti lagi, dibenerin segala macam, sampai akhirnya ini beres semuanya. Ini so far gue happy banget sih. Ingat nggak kemarin ini seat beltnya nyangkut, sekarang seat beltnya udah normal, udah bisa dipakai bener. Apalagi ya, ini interior sih gue udah no complain. Cakep banget. Ini sekarang gue pengen ngucapin thank you buat Koi di Vertu, kerjaannya rapi banget. Teman-teman mungkin kalau misalnya ada yang punya problem sama interior mobilnya, kalian mau restorasi atau kalian punya masalah, kalian bisa langsung bawa ke Vertu karena itu jaminan mutu banget, hasilnya bagus banget. Gue masukin alamat dan data detail di sini. Lanjut, oke, gue mau lanjut ngasih update beberapa part yang sudah gue ganti barang-barangnya. Dan itu gue pesen langsung di bengkel Audi resmi. Kebetulan gue pesennya di Audi Peak, Pantai Indah Kapuk. Nanti di ending akan gue masukin invoice-nya. Ini coba kita breakdown satu-satu. Yang pertama kemarin yang gue ganti adalah lampu belakang. Lampu belakang ini, jadi awalnya itu kita mau ganti karena karet-karet di sini, itu karet-karetnya udah hilang semua. Karena getas, mungkin karena umur yang lama, karet-karetnya hilang tuh. Nah, setelah gue cek ke bengkel Audi, buat ganti karetnya itu nggak bisa karetnya doang, harus satu set sama lampunya. Terus gue lihat lampunya kebetulan udah rada buluk, ya udah ya sekalian aja. Akhirnya gue ganti. Harga satu lampu ini adalah 4.048.000, berarti dikali 2 sekitar 8.090.000-an. Ini udah keganti 2 dan udah rapi. Terus kemarin sambil ganti lampu, gue juga pesen engine mounting. Engine mountingnya itu harganya 2.788.000. Karena kemarin pas kita bawa kayak berasa rada getar gitu. Terus akhirnya kita ganti engine mountingnya dan sekarang getar-getarnya juga udah hilang semua, mobilnya udah enak. Lalu, oh gue ganti ini juga nih. Sini. Ini kan kemarin dopnya hilang satu nih. Terus gue pesen nih wheel capnya. Ini harganya itu yang part number 746.000. Jadi ini udah lengkap semua sekarang, udah full. Nah, yang terakhir yang gue pesan juga di Audi adalah headlamp. Ini headlampnya kemarin itu udah kuning banget dan kusam banget. Itu juga mau dibongkar, mau dibersihin juga udah nggak bakal maksimal karena udah retak-retak kecil halus-halus gitu. Akhirnya gue pesan, harganya adalah 18 juta satu pieces. Jadi ini kiri kanan itu 18 juta, totalnya adalah 36 juta rupiah. Jadi semua total belanjaan ini sama pajak adalah 52.869.300. Cuman kebetulan kemarin selain ini kita ada ganti oli segala macam dan perintilan kecil-kecil. Itu kayaknya servisnya ongkos segala macam sekitar 5 jutaan. Nah, selain ini ada satu barang lagi nih yang gue pengen ngasih lihat ke kalian. Kan yang paling parah dari awal kita bikin video adalah kanvasnya. Jadi kanvasnya itu udah brudul-brudul semua, terus kaca belakangnya juga udah mau copot dan segala macam. Akhirnya ini sudah kita ganti dengan kanvas baru. Lihat deh hasilnya.
Sumpah ini rapi banget, kenceng banget, terus kualitasnya bagus. Ini kan kaca beneran nih. Nah kalau yang lama itu kayaknya kemarin harusnya sih aslinya kaca juga, tapi kayaknya pecah mungkin terus dia ganti sama kayak agak plastik itu bahannya, terus dijahit sama dia berantakan, jadi brudul-brudul gitu. Nah ini udah diganti. Harga kanvasnya ini kita pesen dari Inggris, harganya itu sekitar 16,5 juta. Sampai ke Indonesia itu kemarin kita sama konsol tengah 20 jutaan. Ongkos pasangnya kemarin 2 juta, jadi ini sekitar 22 juta penggantian ini. Tapi worth it lah 22 jutanya. Ini kualitasnya bagus banget. So far semua barang yang perlu diganti udah gue ganti. Paling tinggal bannya doang nih. Bannya itu udah lama dan udah lumayan tipis. Jadi kemungkinan setelah ini gue akan pesan 4 ban baru untuk mobil ini. Nah, tapi yang paling mengganggu, ini kan perintilan udah pada baru semua nih. Tapi mobilnya masih kusam dan belum kinclong. Berarti saatnya membawa mobil ini ke airport. Akhirnya. Beres juga akhirnya ini mobil. Niko, Thank you, Bang. gimana kok kemarin ngerjain ya? Challenging tapi lihat hasilnya puas sekali. Gila hasilnya ini nggak masuk akal. Lo tau nggak sih, gue kira ya awalnya pas gue beli mobil ini mobil harus dicat Harus ulang. dicat, iya. Gue sempat tanya kan sama lo waktu itu kan. Sempat gue liatin kan. Sebenarnya begitu gue liatin, gue langsung yakin kok waktu itu. Oh enggak usah bang, lo nggak usah cat kan, gue bilang. Enggak, tapi ini nggak masuk akal sih kok. Dan kebetulan ini tuh catnya tuh solid black, jadi begitu dipoles, lo ngelihatnya tuh kayak jauh banget ya difference-nya. Jauh ya. banget, Ya, jauh bener, banget. Benar. Ini bener-bener mendekati mobil baru yang baru keluar dari dealer ya. Yes. Gila. Tapi susah nggak ngerjainnya? Susah gampang karena solid ya. Solid color itu emang sebenarnya tantangannya lebih challenging daripada yang metalik karena kan dia benar-benar satu garis halus saja itu kelihatan bang. Tapi PR-nya ini ngerawatnya justru ya kok ya? Ya, ngerawat cat begini akan lebih susah. Ih, sumpah gue masih amazed banget. Ini mobil bisa begini bentuknya. Luar, dalam, mesin semuanya juga udah rapih lagi. Soft topnya apalagi lu ganti baru, bener-bener kayak baru. Velgnya juga lu habis Ganti dop. ya, bener-bener seger deh. Nah, ini nih, seperti biasa yang bikin kita suka ke Air Moda. Ini kan tadinya grill ini gue sempet ragu nih, apakah mau dicat ulang atau dibiarin aja orinya. Ternyata ini plastik. Yes. Terus si Niko kemarin chat gue katanya, "Bang, ini jangan dicat." Betul. Takutnya nggak ngejar warna aslinya ya. Tapi ini ternyata setelah lo bersihin cukup bagus lah ya, cukup lah. Cukup untuk ngejar dia looks-nya tetap kayak Nggak ori. kebanting sama Benar. bodinya. Benar. Gue malah ragu kalau gue cat tadinya. Bisa ya catnya jadi begini ya? Yang lain apa kok yang agak sulit di sini? Bodinya enak ya? Sulit. Ya lebih ke ini sih, banyak kan ini udah mobil kan udah umurnya kan udah cukup tua, jadi mungkin baret-baret halus, baret-baret dalamnya itu agak banyak yang gue harus paksa untuk sisain karena kalau gue paksa untuk gue lanjut, habis pasti nanti akan banyak kebotakan segala macem gitu. Jadi mau nggak mau kita sisain, cuman at least ini nggak ganggu mata lo deh. Lo suka nggak mobil ini? Suka banget. Lucu ya, mukanya dongo-dongo gemes gitu. Mobilnya bego-bego. Mukanya blow on gitu ini mobil. Ini sih tinggal ini sih, bannya mau gue ganti nih, karena ini bannya udah tipis juga, udah lama. Sama ini nih, setelah dipikir-pikir ya, kayaknya gue pengen coba pasang dashcam di mobil ini. Karena kan ini kalau kita lagi top down, kan kita nggak tahu, lo sering lihat video nggak sih ada yang lagi main handphone diambil dari samping yang gitu-gitu kan. Bener. Jadi kalau ada dashcamnya dua, satu buat keluar, satu buat ke dalam tuh. Oh iya bener. Oke, jadi mobil ini baru aja beres gue pasangin dashcam. Nah, kenapa gue pasangin dashcam? Ini mungkin kalau yang udah ikutin dari lama tahu kalau hampir semua mobil gue itu kita pasangin dashcam. Karena dashcam itu apa ya? Membuat kita merasa lebih tenang dan aman gitu loh. Kalian pasti sering banget ngeliatin ada kejadian-kejadian yang terekam di jalanan tuh biasanya di explore Instagram atau TikTok. Ada tabrakan, ada senggol-senggolan, ada berantem, segala macam. Kita kan nggak selamanya bisa ngeluarin handphone cepet ya. Dan kita nggak tahu juga kapan musibahnya terjadi. Nah, kalau ada dashcam, kita jadi bisa merekam itu semua tanpa melewatkan momen apapun. Di mobil ini, gue baru aja masang dashcam Blackview seperti biasa, seperti mobil-mobil gue yang lainnya. Dan ini dia nih, sini deh. Produk yang gue pakai di mobil ini adalah Blackview DR770X Box. Blackview DR770X Box ini punya 3 kamera. Jadi yang satu ditaruh di sini itu buat ngelihat ke depan point of view-nya. Satu lagi ditaruh di tengah untuk ngelihat ke arah 180 derajat view-nya. Nah, satu lagi itu sebenarnya buat taruh di kaca belakang, buat ke belakang banget. Cuman karena ini mobilnya Cabrio, jadi nggak ada tempat naruhnya di sini. Gue cuma pakai 2 doang, untuk ke depan dan untuk ke dalam cabin. Sejauh ini ya, jujur gue nggak pernah lihat dashcam yang sekecil ini. Ini kayaknya salah satu dashcam terkecil deh. Kecil banget, compact gitu loh. Tapi walaupun kecil, kameranya ini punya jangkauan yang luas
banget. Kalau nggak salah itu 180 derajat. Dan kameranya ini juga udah ada fitur pengunci. Jadi nggak ada tuh kameranya tiba-tiba keputar atau kabelnya kecabut segala macam. Ini tuh udah ngelock banget presisi. Nih ya gue kasih lihat ya, kita masuk ke aplikasi Blackview. Lihat deh, ini tuh simple banget. Jadi ini udah ada beberapa mobil. Jadi misalnya Audi TT nih, gue tinggal pencet join, dia otomatis akan connect langsung ke unitnya. Nah, lihat deh sini. Ini tuh adalah rekaman per menit. Cuman kita bisa juga ngelihat live view. Jadi ini adalah kamera depannya, tuh ini jernih banget. Terus kita bisa ganti ini ke kamera yang bagian dalam. Nah, ini yang kita nih. Halo, halo, halo. Jadi ini luas banget nih. Kalau misalnya kan suka tuh kita lihat berita lagi main handphone di mobil cabriolet, tiba-tiba ada maling jambret ngambil handphone gitu dari belakang, dari samping, bisa kelihatan nih di sini mukanya nih, jelas banget. Selain itu, fitur yang menarik dari Blackview yang ini adalah dia itu punya box terpisah. Jadi box terpisah itu fungsinya selain untuk baterainya juga. Kalau beberapa mobil mewah itu kan biasanya males ya, ada kabel-kabel yang dipotong atau misalnya jalur kelistrikannya langsung disambungin ke aki, takut nyedot aki atau segala macam. Jadi kayak mobil ini gue pasangin box lagi, listriknya itu diambil dari baterai di dalam box itu. Jadi ini udah nggak langsung ke aki, akinya aman. Dan salah satu fungsinya adalah untuk fitur parkir mode-nya. Jadi fitur parkir mode itu ketika kita parkir di suatu tempat, Blackview ini masih ngerekam sampai baterainya itu habis, which is itu biasanya sekitar 1 jam. Itu kerekam tuh semua sekeliling walaupun mobilnya dalam keadaan mati. Itu cakep banget. Selain itu, fitur dari Blackview DR770 Xbox ini banyak banget. Kayak fitur auto upload, tahan suhu tinggi sampai 80 derajat. Ini cocok banget buat kondisi iklim Indonesia. Penyesuaian cahaya dan night visionnya yang canggih bisa diakses dari aplikasi. Nah, aplikasinya ini juga nyaman dan gampang banget dipakainya. Fitur notifikasi tabrakan saat parkir dan ada fitur parking mode-nya juga. Jadi kamera bisa terus tetap aktif walaupun mobil dalam kondisi mati. Sebenarnya masih banyak banget fitur-fitur lainnya, tapi yang gue hafal cuma segitu aja saking banyaknya. Pokoknya ini kalau misalnya udah soal kualitas atau kecanggihan fitur, dashcam Blackview ini adalah salah satu yang terbaik. Gue itu udah pakai Blackview itu dari 4 tahun yang lalu, udah banyak banget mobil gue yang pakai dan sampai sekarang kualitas kameranya masih bagus, masih jernih dan baik-baik aja. Nah, tapi selain itu sebenarnya mereka juga ngasih garansi sih sampai 18 bulan. Ini buat kalian yang mau pakai dashcam dari Blackview juga, gue taruh kontak mereka di layar ya. Kalian hubungin aja, gue jamin kalian gak nyesal. Apalagi nih kok yang kira-kira bisa dikerjain ya? Interior so far aman juga. Interior ini maksimalnya yang bisa dikerjain dengan detailing. Part orinya. Ya, dengan part orinya. Ya, benar. Karena itu kan kayak ini nih door trim. Ya. Door trim kenapa masih agak bergelombang? Karena ini nggak ganti kulitnya. Ya. Jadi dia kemarin Vertu maksimalin bahan ini. Kalau mau rapi ya harus ganti. Cuman gue nggak mau. Ya. Tapi ini udah. Which is kan emang banyak yang lo pertahanin tetap ori sih. Iya. Ya kan? Jok-jok juga sampingannya kan masih ori semua ini. Dan tengahnya looks-nya juga top daripada pertama kali lu ambil. Gemes sih ini. Thank you kok ya. Sip, aman banget. Selalu puas. Ini kalian kalau misalnya mau bikin mobil kalian jadi kayak baru lagi, kalian bisa bawa ke Air Moda. Dan ini, Niko ini udah pindah ke tempat yang baru. Yes. Keren banget tempat lo. Yoi. Gila, ini Air Moda dari ruko kecil. Dari ruko satu ya. Satu ruko itu gue udah jadi pelanggannya di ruko kecil terus pindah ke tempat yang lebih besar, sampai akhirnya pindah ke gedung sendiri yang gede banget sampai belakang. Sukses terus, Air Moda. Selalu percayain kita. Ditunggu mobil-mobil berikutnya. Pasti. Oke, coba kita checklist satu-satu ya. Ini mobil aksesoris yang bisa diganti, sudah diganti baru. Terus interior juga udah beres semua. Thank you Vertu, thank you Koedi. Ini interior yang bisa kita lakukan udah maksimal banget dengan mempertahankan originalitasnya. Sebenarnya bisa aja nih kalau misalnya mau lebih bagus dari ini, tapi harus diganti kulit baru. Which is kita nggak mau karena kita pengen ini mobil tetap original. Jadi thank you Vertu buat kalian yang mungkin punya project mobil atau kalian mau modifikasi interior kalian, ada yang sticky-sticky, ada yang catnya udah terkelupas di interior, kalian bisa bawa ke Vertu, hasil kerjanya top banget. Terus apalagi ya, dashcam udah dipasang, thank you Blackview. Jadi udah lebih aman pakai mobil ini, mau top down juga udah enak banget ini mobil dipakainya, udah lebih tenang. Oke, jadi gimana? Menurut kalian ini mobil sesuai ekspektasi kalian atau enggak? Ini kalau misalnya kita recap ya dari awal ya modifikasinya. Interior kena segini, eksterior. Total biaya modifikasi Audi TT Mark I Cabriolet ini adalah gimana menurut kalian? Worth it atau enggak? Kalau misalnya kalian yang punya mobil ini dari awal, bakal kalian restorasi kayak gini juga atau enggak?
Kalian tulis semuanya di kolom komen. Plus kalian tulis juga di kolom komen kira-kira apa lagi yang bisa kita maksimalin mobil ini. Siapa tahu ada yang kelewat di gue atau modifikasi apa lagi yang menurut kalian bakalan keren deh kayaknya di mobil ini. Kalian tulis di kolom komen. Itu aja kayaknya. Oh, sama yang terakhir. Ini kan plat nomor udah gue ganti nih. Plat nomornya udah baru. Kalian ada yang bisa nebak gak? Gue ganti plat nomornya berapa angkanya? Coba kalian tulis di kolom komen. Kalau misalnya ada yang bener, nanti gue kasih hadiah. Oke? Bisa kita nikmatin nih mobil. Cakep banget.